Halo sahabat, berjumpa lagi kita di Alit Arnawa channel ternak sapi Bali. Kali ini kita masih berada di kandang sapi kita. Di belakang kita ini ada pedetan yang baru kita beli ya. Kemarin ini harganya 8 juta ya. Ya, ini masih ini masih ingat indukannya karena pedetan ini baru disapih 3 hari yang lalu. Jadi dia tuh masih sedang trauma, dan untuk itu kita usahakan untuk dia tuh bisa beradaptasi, dan supaya dia lebih jinak kita sering-sering kita tambahin dulu di kandang ya. Sambil menemani kandang sapi kita di sini, kita akan beraktivitas untuk mencari pakan untuk kita berikan pada pedetannya. Nah, kali ini kita akan berbagi tentang pemanfaatan pakan yang ada di kandang di belakang kandang sapi kita. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tonton video ini sampai habis, dan jika bermanfaat dibagikan di media sosial kalian, dan tentunya jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe, saya mohon dukungannya. Semoga channel ini berkembang dan bisa berbagi informasi yang bermanfaat seputaran berternak sapi Bali. Nah sahabat, kembali kita berbagi informasi tentang perawatan pedetan kita yang baru kita beli ya. Ini sapi kita sudah kita rutin kita berikan air minum, dan sudah kita sediakan pakan yang berupa rumput odot dan juga rumput sawah yang kita cari di sekitaran kandang kita ini ya. Jadi untuk kali ini kita berbagi pada teman-teman yang ada ataupun yang sedang belajar merawat ataupun berternak sapi Bali. Kali ini kita akan berbagi informasi tentang pemberian pakan, tentunya pemanfaatan lahan yang ada di belakang kandang sapi kita ini. Dimana seperti yang lalu sering kita bagikan tentang pemanfaatan bank pakan. Sebelum kita memiliki sapi ataupun ternak, kadang kalau kita memiliki lahan, ada kalanya kita pertama untuk menyediakan pakan hijauan yang berupa rumput gajah ataupun rumput odot dan juga pakjong. Nah, apapun yang ada di tempat kita ini kita maksimalkan. Kalau ada rumput gajah kita kembang biakkan supaya cepat dia tuh tumbuh dan tersedia untuk pakan sapi kita. Nah, mungkin jika ada seperti rumput sekarang baru-baru itu biogen yang pertumbuhannya cepat dan tentunya kandungan proteinnya lebih banyak daripada rumput yang kita kenal di sini. Tentunya di sini belum ada rumput biogen ya sahabat. Nah, kita kembali di sini cuma ada rumput odot dan rumput pakcong dan rumput gajah, dan di sini pasti ada rumput sawah dan ilalang itu ya. Jadi untuk teman-teman yang berternak khususnya pemula ya, yang memiliki lahan ya, kalau memiliki lahan cukup seperti kita nih, gampang kita mencari pakan di belakang kandang sapi kita ini. Kita tanam rumput odot ataupun rumput gajahan. Jadi seperti ini ya, gampang kita mencari rumput sambil kita menemani sapinya. Di sini juga bisa kita mendapatkan rumput. Nah, ini sahabat, ini gampang kita mencari pakan, tidak usah lama-lama, dan sapinya bisa setiap saat tersedia pakan di palungannya. Dan untuk itu teman-teman mungkin ya yang mulai berusaha berbudidaya ternak yang ingin mengandangkan. Nah, kalau kita sini ini tidak jarang yang mengembalakan ya, karena di Podewata ini kita ketahui lahannya terbatas, walaupun sekarang ini di sawah itu banyak ya sekarang beralih fungsi. Dan di sini alih fungsinya kalau di sekitar kita ini ada yang jadi bangunan. Terkadang di sini juga ada yang pindah seperti saat sekarang ini ya, dipindah pindah dari tanaman basah ataupun subak itu yang kering basah, tanaman musiman seperti padi itu pindah ke tanah kering seperti sekarang ini, seperti tanaman keras seperti ini ya, berubah dari tanaman basah ke tanaman kering. Jadi ini adalah dialih fungsikan menjadi ladang ataupun perkebunan. Jadi setidaknya masih ya kelihatan di sini ada pun teras steringnya. Nah, seperti ini teras steringnya kita manfaatkan, kita tanami rumput odot seperti ini ya. Ini teras steringnya ini kita tanami rumput odot. Dan untuk itu kita bisa memanfaatkan untuk
Kalau kita cuma mengandalkan rumput di sini aja sedikit ya dapat, dan cuma banyaknya tumbuh ilalang saja. Dan kalau kita menanam rumput odot seperti ini ya jadinya, lebih banyak rumput odotnya daripada ilalang yang tumbuh. Jadi kita di sini berbagi tentang kemanfaatan dari bank pakan yang sering kita informasikan untuk teman-teman ya. Sekarang ini kalau sudah ada bank pakan sesuai dengan keinginan kita bisa merawat ataupun memelihara ternak sapi. Nah, mungkin kita nih bersiap-siap ke depan nih, bulan-bulan ke depan nih mungkin ada cuacanya mungkin semakin kemarau ya. Jadi kita usahakan kalau sekarang kita nih potong kan lagi 1 bulan mungkin sudah tumbuh lagi ya. Walaupun sekarang jarang hujannya. Tapi ada aja sekali-sekali itu, seminggu sekali itu ada hujan sekarang. Tapi itu ya yang kita ingin bagikan. Dengan adanya bank pakan kita selalu gampang mencari pakannya dan membuat kita itu tidak terlalu lama mencari rumput. Dan tentunya itu adalah hal yang sangat kita harapkan, karena waktu-waktu kita itu tidak melulu untuk mencari rumput ataupun ngarit, karena pekerjaan kita sebagai peternak ini adalah awalnya itu bukan pekerjaan utama, karena ini adalah pekerjaan sambilan. Untuk itu kita usahakan untuk tidak terlalu lama di kandang, dan itulah efisien waktu, karena kita ketahui selain beternak sapi kita juga mungkin ada pekerjaan lain. Kalau teman-teman jadi buruh harian ataupun buruh tukang itu bisa memanfaatkan bank pakan untuk kita persediaan pakan untuk ternak kita. Nah, mungkin itu saja pengalaman kita ya, seperti sekarang ini kita tidak usah lama-lama mencari rumput, apalagi kalau waktu kepepet malam hari itu datang dari pekerjaan banyak, bisa kita langsung malam-malam bisa mencari rumput seperti ini ya. Jadi kita tidak pusing-pusing mencari rumput, karena kita ketahui hal yang utama ataupun tugas kita yang terutama adalah mencari pakan untuk ternak sapi kita. Kalau sapinya tidak makan, otomatis akan tidak maksimal pertumbuhannya. Walaupun terkadang kita harus juga memberikan air minum dan tambahan mineral. Tapi ini adalah hal yang harus kita lakukan di dalam beternak sapi, itu adalah mencari rumput, ngarit, ataupun seperti kita ini menyediakan pakan. Kalau mungkin pam-pam besar itu sudah memiliki manajemen yang bagus, memakai pakan fermentasi, dia itu sudah tinggal mengambil di stok. Jadi itulah bank pakannya, tidak berupa seperti bank hijauan seperti ini. Dia itu sudah memiliki silase, pakan sudah fermentasi di dalam tong, itu tinggal ambil-ambil saja. Walaupun banyak sapinya itu gampang dia pelihara itu, karena manajemennya sudah bagus. Itu sudah karena tidak seperti kita nih ternak tradisional, ternak skala rumahan ya, karena 2 ekor 3 ekor. Kalau pam-pam besar itu sudah ratusan, bahkan dia tuh bisa mempekerjakan tenaga ya. Jadi seperti kita ini, kita di sini masih ternak kita ini sebagai ternak sambilan. Oke, itu saja dulu informasi yang kita bisa bagikan. Semoga tetap bisa berbagi kemanfaatan di dalam berternak sapi Bali. Salam sukses dari Bali, semangat berkarya bersama channel Ternak Sapi Bali. Salam ngarit dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya.